Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bacalah 961, sebelum lanjut menyimak konten cerita-cerita Islam di channel Bacalah 961, kami informasikan bahwa kalian bisa membaca sambil mendengarkan narasi yang ada. Dan jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan pesan bila kami mengunggah konten baru, dukung kami dengan like, komentar, serta share setiap konten yang channel Bacalah 961 buat. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kita lanjut. Hukuman Allah kepada kaum Nabi Saleh alaihissalam. Sahabat Bacalah 961, setelah berbagai peringatan dan tanda-tanda kekuasaan Allah diabaikan, dan setelah kaum Tsamud tetap membangkang serta menyembelih unta mukjizat dari Allah, turunlah azab yang mengerikan sebagai bentuk kemurkaan Allah atas kedurhakaan mereka. Azab tersebut datang pada pagi hari yang tenang, tiba-tiba berubah menjadi saat paling mencekam dalam sejarah mereka. Gempa dahsyat disertai suara menggelegar menghantam kaum Tsamud hingga mereka semua binasa. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 78 menyebutkan, فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. Nabi Saleh alaihissalam pun hanya bisa meninggalkan mereka dengan penuh kesedihan, seraya berkata, Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 79, فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. Dalam Al-Quran Surat Hud ayat 67 dan ayat 68, Allah menggambarkan, وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 83 dan ayat 84 menambahkan, فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. Al-Quran Surat Al-Qamar ayat 30 dan ayat 31 menggambarkan kedahsyatannya. فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. Di Al-Quran Surat An-Naml ayat 51 dan ayat 52 Allah berfirman, فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. Dalam Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 158 dan ayat 159 ditegaskan, فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Sahabat Bacalah 961, sungguh azab Allah begitu mengerikan bagi kaum yang menolak kebenaran. Dalam sekejap, negeri kaum Tsamud yang megah dengan rumah-rumah yang dipahat di gunung berubah menjadi sunyi dan tak berpenghuni. Azab itu datang bukan tanpa sebab, tetapi sebagai konsekuensi dari kesombongan,
penolakan terhadap ajakan tauhid, dan keengganan menerima nasihat para nabi. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa siapapun yang berpaling dari peringatan Allah dan mendustakan utusannya, maka mereka tidak akan pernah luput dari hisabnya. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang beriman dari kaum Nabi Saleh alaihi salam. Sahabat, bacalah 961. Ketika azab yang mengerikan menimpa kaum Samud karena pembangkangan mereka, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap hadir bagi hamba-hambanya yang beriman. Allah tidak menurunkan azab secara sembarangan. Dia Maha Adil dan Maha Penyayang. Dan karena kasih sayangnya itulah Nabi Saleh alaihi salam dan para pengikutnya yang beriman diselamatkan dari kehancuran yang menimpa kaumnya. Dalam Al-Quran Surat Hud ayat 66 Allah berfirman, فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ. begitulah Allah menjaga hamba-hambanya yang taat dan bertakwa. Mereka yang memegang teguh iman, meskipun hidup di tengah-tengah masyarakat yang kufur dan menolak kebenaran, tetap berada dalam perlindungan Allah. Hal ini ditegaskan kembali dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 53. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Juga dalam Al-Quran Surat Fusilat ayat 18. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Sahabat, bacalah 961. Keselamatan itu adalah buah dari iman dan ketakwaan, bukan sekadar status sosial atau kekayaan dunia. Ketika mayoritas kaum Tsamud memilih jalan kesombongan dan penolakan terhadap kebenaran, hanya segelintir orang yang tetap teguh bersama Nabi Saleh alaihi salam. Dan merekalah yang akhirnya memperoleh rahmat dan pertolongan dari Allah. Inilah pelajaran penting bagi kita bahwa iman dan ketakwaan adalah benteng yang paling kokoh dalam menghadapi segala ujian hidup, termasuk azab yang bisa datang kapan saja kepada mereka yang berpaling dari jalan Allah. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diselamatkan, karena keimanan dan ketulusan kita dalam mengikuti ajarannya. Apakah Nabi Saleh alaihi salam meminta imbalan? Sahabat 961, satu hal yang sangat mulia dari para nabi dan rasul adalah keikhlasan mereka dalam berdakwah. Mereka tidak mengajak umatnya kepada Allah karena mengharapkan balasan duniawi, tetapi murni karena ketaatan kepada perintah Allah dan kasih sayang mereka terhadap sesama manusia. Demikian pula dengan Nabi Saleh alaihi salam. Meskipun menghadapi penolakan dan cemoohan dari kaumnya, beliau tidak pernah sekalipun meminta imbalan atas seruan dakwahnya. Dalam Al-Quran, Allah abadikan pernyataan Nabi Saleh alaihi salam di surat Asy-Syu'ara ayat 145. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. Inilah bukti bahwa dakwah yang dilakukan para nabi adalah karena tanggung jawab iman dan wahyu, bukan untuk keuntungan pribadi. Keikhlasan seperti ini menjadi cermin keteladanan bagi siapapun yang berdakwah di jalan Allah, bahwa tujuan utama adalah mengembalikan manusia kepada tauhid, bukan untuk meraih pujian, jabatan, atau harta. Sahabat, bacalah 961 sebagai pelengkap dari pelajaran ini. Kita juga diingatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW agar tidak memasuki tempat-tempat yang pernah ditimpa azab, kecuali dalam keadaan merenung dan menangis, karena tempat-tempat itu adalah saksi kebinasaan akibat kedurhakaan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Janganlah kalian masuk ke tempat kaum yang diazab kecuali dalam keadaan menangis. Jika kalian tidak bisa menangis, maka janganlah memasukinya. Karena aku khawatir kalian akan ditimpa azab seperti yang menimpa mereka." Hadis riwayat Ahmad. Sahabat, bacalah 961, kisah Nabi Saleh alaihi salam dan kaumnya adalah pelajaran berharga tentang keikhlasan, keteguhan iman, dan pentingnya menjauhi kesombongan. Semoga kita semua bisa meneladani akhlak para nabi dan senantiasa berada dalam perlindungan serta rahmat Allah. Penutup kisah Nabi Saleh alaihi salam. Sahabat, bacalah 961
dari awal kisah hingga akhir perjalanan dakwah Nabi Saleh alaihissalam kepada kaumnya, yaitu kaum Tsamud, menjadi salah satu pelajaran besar dalam sejarah kenabian. Kaum yang begitu diberkahi dengan kemakmuran, kekuatan, dan keahlian luar biasa dalam membangun rumah dari gunung batu, ternyata justru menjadi kaum yang keras kepala dan sombong, sehingga enggan menerima kebenaran. Nabi Saleh alaihissalam diutus oleh Allah untuk mengajak mereka kembali kepada tauhid, menyembah hanya kepada Allah dan meninggalkan kebiasaan menyembah berhala. Allah bahkan memberikan mukjizat berupa unta betina sebagai tanda kekuasaannya dan ujian bagi kaum Tsamud. Namun, bukannya taat, mereka malah menyembelih unta tersebut dan menantang datangnya azab Allah. Akibatnya, azab yang sangat dahsyat pun diturunkan dengan gempa besar dan suara menggelegar hingga kaum Tsamud binasa seluruhnya. Hanya Nabi Saleh alaihissalam dan orang-orang beriman yang diselamatkan oleh Allah dengan penuh rahmat. Sepanjang perjalanan dakwahnya, Nabi Saleh alaihissalam tidak pernah meminta imbalan, karena ia hanya mengharapkan balasan dari Allah semata. Dakwahnya adalah wujud cinta dan kasih sayang kepada kaumnya agar tidak tersesat. Hikmah dan pelajaran dari kisah Nabi Saleh alaihissalam. 1. Keimanan dan ketakwaan adalah kunci keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. 2. Keberkahan dunia tidak menjamin keselamatan jika tidak diiringi dengan rasa syukur dan ketaatan kepada Allah. 3. Mukjizat dan peringatan dari Allah hanya akan berpengaruh jika hati manusia terbuka untuk menerima kebenaran. 4. Keikhlasan dalam berdakwah adalah ciri khas para nabi yang tidak mengharapkan imbalan dari manusia. Peringatan kelima dari Allah itu nyata, dan Dia selalu memberikan kesempatan bertobat sebelum azab diturunkan. Sahabat, bacalah 961, semoga kisah ini menumbuhkan rasa takut kepada azab Allah dan semangat untuk terus memperbaiki diri, agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur, taat, dan selalu mengingat peringatan-peringatan darinya. Mari terus kita teladani perjalanan hidup para nabi sebagai cahaya petunjuk dalam kehidupan kita. Semoga cerita singkat ini menambah keimanan dan kita dapat meneladani akhlak mulia para nabi. Nantikan kisah nabi-nabi selanjutnya. Terima kasih untuk subscribe dan telah mengaktifkan lonceng notifikasi, serta dukungannya dengan like, komentar, dan share setiap konten yang channel Bacalah 961 buat. Sampai jumpa pada konten selanjutnya.